Jadi Gereja. dulu pernah sholat di gereja di Rostov. Pernah ditegur sama pastornya juga. Kenapa kamu sholat di sini? Loh, saya kira di sini masjid. Karena saya bukan orang sini, aku bilang gitu kan. Dan ternyata masjid di sini bentuknya runcing. Oh. Sedangkan gereja bentuknya berkubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hidayatuna di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Navia di Dialog Hidayatuna. Oke, kali ini kita bertemu lagi dan memiliki kesempatan untuk berbincang-bincang dan berdialog dengan sahabat Hidayatuna yang berada jauh dari negeri kita. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sama mereka yang lagi di negara mana ya? Negara kali ini yang kita kenal dengan kartunnya, yaitu kartun Marsha and the Bear. Mishka, negara apakah itu? Rusia, ya betul. Kita akan berbicara dengan sahabat kita yang bernama Reza, yang sedang melanjutkan kuliah di negeri Rusia. Oke, mari kita sapa. Oke, kita sapa teman kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reza, bener ya dengan Reza? Betul, dengan Reza di sini. Oke Reza, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Oke, ini mumpung kita lagi di bulan Syawal ya, masih hawa-hawa lebaran. Minal aidin wal faizin ya Reza. Mohon maaf lahir batin ya. Oh ya Allah, gimana nih lebaran di Rusia? Lebaran di Rusia biasa-biasa aja dia, nggak seperti tahun lalu karena kan sendiri kan. Jadi nggak bisa berkumpul juga sama teman-teman atau perwakilan negara kita di KBRI. Jadi lumayan sepi lah. Lumayan sepi ya. Oh berarti ini udah lebaran kedua ya? Iya, ini udah lebaran kedua. Jadi untuk sholat Id kemarin gimana tuh ceritanya di sana? Sholat sendiri-sendiri atau masih ada jamaah sesama teman asrama atau di KBRI? Kalau kemarin kebetulan putusan dari KBRI itu tidak ada sholat Id berjamaah, tidak ada juga temu sapa dengan duta besar. Jadi kita sholat sendiri-sendiri. Kebetulan kemarin aku sholat sendiri, sholat munfarid sendiri. Oh sholat munfarid juga ya di asrama berarti? Betul, di asrama. Nggak ada sholat berjamaah sesama teman muslim di asrama itu? Ada. Cuma karena kemarin aku telat bangun kan, telat sedikit aja. Jadi sudah tertinggal. Lupa akhirnya sholat sendiri. Jadi sholat sendiri. Sholat sendiri, oke. Tapi ada ketupat nggak tuh kemarin? Kemarin nggak ada ketupat. Nggak ada ya. Oh berarti. Jadi kemarin dengan lebaran dengan seadanya aja ya. Masak seadanya aja. Yang penting kenyang, alhamdulillah. Alhamdulillah tuh baru lebaran ya. Berbicara tentang Rusia ya, kan Rusia itu yang dikenal komunisnya itu ya. Itu tuh gimana tuh? Oke, sebenarnya ini emang ditakutkan oleh semua wali murid ya, wali mahasiswa kita. Oh ya gitu. Ya. Biasanya timbul pertanyaannya, kan di sana kan komunis dan segala macam. Karena itu juga terjadi di aku, banyak tetangga yang nanya. Kan di sana negara komunis, kenapa nggak ke negara muslim aja? Jadi gini, sebenarnya sejak 1991 tuh Rusia udah bukan komunis. Rusia udah masuk ke Kristen Ortodoks. Dan sekarang memang mentalitinya memang masih ada, jelas dong, karena dia baru aja bebas gitu kan, baru aja pecah bebas. Gitu kan. Nggak kayak kita 1945 atau yang lain gitu kan. Jadi wajar kalau misalnya masih ada mentalitinya. Jadi kalau untuk buat aku sih, alhamdulillah di sini aman-aman aja, sehat-sehat aja, nggak pernah. Tapi mereka masih berekspresi dengan bebas gitu nggak di sana? Atau ya sudah sudah hilang gitu di permukaan secara ininya ya? Kalau ekspresi dengan bebas pasti, maksudnya ekspresi dalam apa dulu nih? Ayo macam-macam kan soalnya. Kalau ya kebebasan berekspresi misalnya dalam berhubungan sesama pasangan misalnya, memang di sini sangat bebas. Tinggal kita-kitanya aja yang apik-apik jaga diri gitu. Nah,
Terus katanya yang kalau misalnya di Rusia itu adalah negara yang anti Tuhan gitu. Jadi bahkan gimana tuh pandangan Reza di sana? Apakah sekalipun mereka tuh penganut Kristen, apakah mereka tuh benar-benar menjalankan atau hanya sekedar identitas aja gitu atau bagaimana? Sebenarnya kalau masalah anti Tuhan sih aku belum paham betul ya. Cuma kalau yang aku lihat dari kawan-kawan aku nih memang kebanyakan yang tua-tua aja yang kelihatan untuk benar-benar religius ya. Kalau yang anak muda memang sejatinya banyak yang rebel, bebas ya, banyak yang pengen bebas, pengen moderat gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang anti Tuhan, mereka mengakui adanya Tuhan, cuma mereka acuh aja. Karena mereka menjunjung tingginya kan sosial sama saintek kan. Bukan religius gitu. Oh, nah berarti kalau misalnya untuk kehidupan dalam beragama pun nggak ada diskriminasi gitu ya? Alhamdulillah sampai dalam lingkup yang minoritas nggak ada sama sekali berarti untuk kegiatan beribadah pun bebas ya di sana. Nah kalau untuk kegiatan beribadah kita harus izin, nggak bisa nih gitu? Tiba-tiba nih kita mau sholat tarawih misalnya ya, kita nggak pakai izin. Itu bisa-bisa nanti kalau misalnya bubarin. tetangga ngerasa risih, harusnya mau tidur tapi jam 12 malam malah ada orang yang teriak-teriak. Karena kan tarawih harus kencang kan, itu sebagai imam. Supaya kedengeran juga. Nanti kalau nggak suka dia lapor ke kepala asrama bisa. Bisa itu kalau sholatnya di asrama gitu maksudnya ya? Iya, kalau di asrama. Kalau misalnya di masjid harus izin juga? Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kalau misalnya kayak di asrama Reza gitu ada kayak semacam musolanya gitu ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau misalnya mau sholat gimana dong? Kita sholat di kamar. Jadi nanti kamar kita rombak, meja dipindah-pindahin, nah baru kita sholat. Oke. Nah, mau lihat dong Reza, bisa nggak sih di sana disorot keadaan di luar asrama gitu biar merasa ada di sana gitu ya, Via? Oke, untuk keadaan di sini di mana balikinnya? Oh ini. Ya. Sekarang masih pagi. Wah, itu pohonnya kayak pohon di depan rumah. Nah, di sini tuh bentuk asramanya ada yang tinggi menjulang, ada yang cuma 5 lantai. Kebetulan itu asrama ya yang di depan situ? Ya, depan aku ini juga asrama nih sebenarnya, cuma ketutupan pohon karena udah rindang. Nah, kalau yang asrama tinggi ini yang mahal. Karena di kamar kalau hanya asrama berdua. Reza? Kalau yang di asrama aku di kamar itu cuma bisa berempat. Itu standar mahal atau murah? Kalau untuk berempat ini jauh murah sekali. Murah sekali. Berapa tuh di Karena sewanya? Kalau berempat 1,8 lah, hampir 2 jutaan lah selama setahun. 1 tahun? 1 tahun. 2 juta paling banyak. Paling banyak. Itu mahalan ongkos kontrak Via dulu di Jambi ya. Karena di sini subsidinya murah. Nah terus kalau misalnya dengan kalau kos ini ditanggung nggak dari beasiswa yang tadi itu? Kos ini nggak ditanggung dari beasiswa. Jadi yang ditanggung di beasiswa hanya biaya studi sampai lulus, sampai tesis selesai. Setelah itu per bulan juga bisa dapat 400.000. Nah sebenarnya bisa juga request. Hampir 1 juta bisa request ke kampus minta tolong, tapi satu semester satu kali. Misalnya kayak kemarin untuk meminta gitu ya. Ada corona kan, nah, minta tolong dong, minta dibantu untuk beli ini. Bisa nulis daya belinya namanya, nulis surat, nulis daya belinya, kita kasih ke dekan, nanti di ACC ya udah kita dapat uang masuk ke ATM gitu. Bisa gitu ya. Bisa. Nah, terus kalau misalnya tuh tadi kan udah disorot ya di luar. Untuk bangunan khas di Rusia itu kan yang kayak bawang gitu ya, kubah bawang ya disebut ya, kayak bawang bombay, kayak permen malah kalau catnya. Itu tuh di semua gedung berkubahkan seperti itu atau gimana sih? Enggak. Nah, ini uniknya di Rusia. Awalnya juga aku juga pernah salah. Jadi gini, dulu 2014 juga pernah sama. Kan pengen jadi diplomat, pengen ini pengen itu, galau lah kan.
Pernah juga dulu, oh gini ternyata hidup di luar negeri sendiri. Pernah nangis dan masuk ke gereja ternyata mau sholat. Jadi waktu nonton film Rudy Habibie jadi teringat. Iya. Nah, Rudy Habibie juga mirip kan, dia juga pernah sholat di gereja. Jadi dulu pernah sholat di gereja di Rostov. Pernah ditegur sama pastornya juga, kenapa kamu sholat di sini? Loh, saya kira di sini masjid. Karena saya bukan orang sini, aku bilang gitu kan. Dan ternyata masjid di sini bentuknya runcing. Sedangkan gereja bentuknya berkubah. Karena dia diadaptasi dari zaman Roman Empire dulu kan. Iya, culture-nya. Jadi yang berkubah-kubah itu gereja. Gereja. Semuanya, nggak ada tuh gedung-gedung selain gereja yang berkubah kayak gitu. Semuanya gereja berkubah. Kalau masjid dia runcing. Makanya di masjid di Prospek Mira ada namanya Masjid Katedral. Itu masjidnya runcing. Oke, Gitu. Berarti dia selama ini salah memahami, kirain tuh kayak ya udah gedung itu tuh khas gedung yang ada di Rusia, ternyata tuh hanya untuk gereja doang yang berbentuk seperti itu ya, yang ngelingkar-lingkar kayak perben gitu bentuknya, blaster. Betul. Gitu kan? Kayak blaster. Berarti yang orang-orang dengan icon-icon mereka berfoto tuh kalau di sosmed tuh di depan gereja berarti ya? Betul, depan gereja. Nama gerejanya Gereja San Basil. Iya. Nah, terus kalau misalnya untuk di Rusia itu kan terkenal dengan aliran sufinya tuh, Za. Jadi yang mereka sangat identik sekali dengan kegiatan beribadahnya orang sufi. Nah, Reza pernah menghadapi nggak yang seperti itu? Untuk yang betul-betul seperti itu sih, alhamdulillah sih belum pernah ngelihat ya. Jadi belum pernah tahu banyak karena kebetulan untuk Muslim di Moskow sendiri nggak terlalu banyak seperti di Republik Dagestan atau di Republik Tatarstan yang memang mayoritas mereka Muslim. Di sini Muslimnya minoritas. Walaupun sebenarnya saat sholat Id banyak betul gitu sebenarnya. Tahun lalu aja sampai ke jalan-jalan dan polisi selalu hadang, selalu jagain. Nah di sini kalau sholat Id polisi selalu jagain, selalu dibikin barikade nih, oh nih lagi sholat jadi jangan diganggu. Nah itu di setiap kegiatan ibadah agama apapun atau hanya untuk ya kayak Islam itu yang dijaga seperti itu? Yang aku tahu sih hanya Islam aja ya, karena Islam. Oh gitu. Karena kalau Muslim kan seperti sholat Id itu banyak jemaahnya pecah, gitu. Ya benar banyak gitu banget. Kan. Biasanya tapi kalau untuk sholat Jumat ya hanya beberapa nggak terlalu banyak. Tapi kalau Idul Fitri kan ya memang keluar semua kan. Jadi memang pasti polisi berjaga bantu.